Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah tempat sembah dan sujud kita, kepada Allah tempat meminta kita, kepada Allah tempat kita memohon ampun akan semua dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kepada Allah kita berlindung dari hawa nafsu yang senantiasa membawa kepada keburukan, kepada kemaksiatan. Wa min sayyiati a'malina, kepada Allah kita berlindung dari perbuatan-perbuatan kita yang keji, perbuatan kita yang mungkar, perbuatan kita yang buruk, sia-sia, tidak guna, tidak manfaatnya. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Semoga kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan hidayah. Semoga kita semua yang hadir subuh ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan nikmat istiqamah menjalankan perintah Allah, istiqamah meninggalkan yang dilarang Allah. Semoga kita semua yang hadir hari ini Allah karuniakan nikmat sehat jasmani rohani, Allah karuniakan rezeki yang halal dan thayyibah. Semoga kita semua yang hadir subuh ini Allah karuniakan anak cucu, keturunan, istri dan suami yang soleh dan soleha. Semoga kita semua yang hadir subuh ini Rabbana zidna ilma, Allah berikan ilmu yang barakah. Dan semoga kita semua yang hadir subuh hari ini, semoga saat akhir hayat kita tiba nanti, semoga Allah berikan nikmat husnul khatimah. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, saya baru pertama ke Masjid Nurul Muhsinin. Perkenalkan Bapak Ibu, nama Ustaz Muhsin Tampu Bolon. Dari namanya tentu bukan orang Jawa, bukan orang Sunda ya. Saya Tampu Bolon dari Balige, Toba Samosir ya. Ustaz tinggal di Jalan Serikandi Delima, Widya Graha 1. Alhamdulillah sedang fokus menyelesaikan program doktor di Winsus Korea. InsyaAllah mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat ini. Alhamdulillah ya. Ustaz sudah menikah. Istri Ustaz ada 4 anaknya. Mohon doanya. Ustaz menikah 2017. Alhamdulillah Allah berikan karunia 4 anak. Target 9 insyaAllah. Orang Batak ini punya sebuah semboyan, anakku kida hamora undiau. Anak itu adalah kekayaanku. Jadi kita patut bangga juga jadi orang Batak. Jadi siapapun orang Batak di sini patutlah berbangga ya. Karena juga Nabi Muhammad SAW sunnah ya, aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak ya. Sehingga dalam hukum Islam KB membatasi jumlah kelahiran. Padahal dia sanggup melahirkan 5, tapi dia batasi cuma 1. Ini KB yang dilarang dalam Islam. Hadirin Allah cintai, mudah-mudahan perkenalan ini menjadikan kita saling cinta, menjadikan kita nanti bertemu di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, hari ini kita bahas tentang 7 nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 7 nasihat Umar bin Khattab ini dinukil di dalam kitab Nusaihul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jika materi ini telah pernah disampaikan oleh para asatis-asatis yang lain, kita ulang kaji insyaallah. Ketika disebut nama Umar bin Khattab, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kenang? Padahal kita tidak pernah kenalan dengan beliau,
tapi kita kenal dengan Umar bin Khattab. Coba kita bongkar-bongkar lagi ingatan kita tentang Umar bin Khattab. Ketika disebut nama Umar bin Khattab, kita akan ingat sebuah ketegasan dan keberanian. Ketika ingat dan mendengar nama Umar bin Khattab, kita akan ingat bagaimana Umar bin Khattab adalah di antara 4 Khalifah Rasyidin yang memang jadi sahabat besar, sahabat di antara 10 yang dijamin surga. Apalagi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kenang tentang Umar bin Khattab, dulu dia adalah orang yang sangat keras. Jika ada orang yang macam-macam kepadanya, bisa-bisa lehernya putus. Tetapi ketika dia masuk Islam, dia menjadi orang yang sangat tegas membela Islam, membela Nabi. Dulu Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat membenci Al-Quran, tapi ternyata dia masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Dia ini dulu adalah legenda tinju di Mekah, tak ada yang bisa mengalahkannya. Jadi di sana di pasar salah satu kota Mekah itu ada ring gulat ya. Dan Umar bin Khattab tak ada yang bisa menandingi kemampuannya bertarung ketika masih menjadi seorang kafir. Tapi setelah dia menjadi orang mukmin, dia menjadi orang yang tak terkalahkan di medan perang membela agama Allah. Jadi Umar bin Khattab, Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, memberikan kita 7 nasihat penting. Yang pertama, ajibtu liman adrakal maut bahwa yadhaku. Aku heran melihat tingkah manusia yang sudah tahu dia pasti mati, akan tetapi tidak menyiapkan kematiannya. Kalau Bapak Ibu jamaah Nurul Muhsinin tahu kalau Bapak Ibu pasti mati? Oh, Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu pasti mati? Tahu. Karena memang sudah diberitahu oleh Allah. Kita hafal betul dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati kok. Tak ada yang abadi kecuali Allah. Semua makhluk Allah akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah. Siapapun kita tak bisa menghindari yang namanya mati. Kita yang lari dari kematian, kematian yang datang mengejar kita. Siapapun kita akan mati. Yang muda-muda mati, apalagi yang tua. Yang sehat-sehat mati, apalagi yang sakit. Yang kaya-kaya mati, apalagi yang miskin. Yang cantik ganteng mati, apalagi yang cukup. Semua kita mati. Pejabat-pejabat mati, apalagi rakyatnya. Ustadz-ustadz, ulama-ulama mati, apalagi jemaahnya. Semua kita mati. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ. Tak seorang pun di antara kita yang mencoba memanjangkan umur walaupun sedetik, tak bisa. Atau mencoba mengurangi umurnya walaupun sedetik, tak bisa. Karena kita semua punya ajal. Ajal itu batas waktu hidup di dunia. Ada 3 istilah Bapak Ibu yang kadang-kadang kurang tepat. Ya, saya bilang kurang tepat, bukan salah ya. Kurang tepat didefinisikan. Yang pertama adalah usia. Yang kedua adalah umur. Yang ketiga adalah ajal. Usia dari kata sinnun yang artinya angka kelahiran biologis. Ya. Contoh, Ustadz Muhsin Tampu Bolon ini lahir 30 Januari 1991. Sambil memberitahu sebentar lagi Ustadz milad ke-32 ya. Nah, itu usia. Dari Ustadz lahir tahun 91, 30 Januari, sebentar lagi, berarti itu usia Ustadz. Lama hidup di dunia dari kelahiran sampai sekarang. 32 tahun kurang beberapa hari. Itu usia. Jadi kalau ditanya berapa usia Bapak, jawabannya adalah angka 60.
Tapi Ustaz melihat wajah-wajah yang hadir ini rata-rata 20-25 tahun ya. Semudah-mudah ya. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar bahwa tidak ada penduduk surga yang tua. Semua nanti dikembalikan seperti usia muda. Penduduk mana Bapak Ibu? Penduduk surga. Bukan kayak kita sekarang berada di taman-taman surga, majelis ilmu, taman-taman surga. Makanya orang yang senantiasa di majelis ilmu, cerah wajahnya, bersinar wajahnya, itulah cahaya muda. Sehingga nanti insyaallah orang yang istiqomah di majelis ilmu, di taman-taman surga, sudah dekat dengan pintu surga insyaallah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Hadirin Allah cintai, maka ketika ditanya usia, jawabannya angka. Tapi berbeda dengan umur. Umur itu dari kata umrun. Kita tidak asing dengan firman Allah tentang memakmurkan masjid. Apalagi sebentar lagi Isra wal Mi'raj, tentang memakmurkan masjid. Ini mahsyur. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Adapun orang-orang yang beriman itu, adapun orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi orang-orang yang datang ke masjid ini bukan karena tak ada kerjaan di rumah, tapi karena iman di hatinya. Orang-orang yang datang ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, bukan karena nggak ada kesibukan di rumah. Betul Bapak Ibu? Kesibukan di rumah tidak ada habisnya. Ada terus kesibukan. Tapi kenapa kita hadir ke masjid? Karena iman. Karena iman, tak ada yang lain. Bukan karena kita tak lelah. Lelah. Kita lelah. Kita letih. Kita capek. Tapi bukan karena kita tak lelah makanya kita ke masjid. Sebaliknya orang-orang yang sekarang tak ke masjid bukan karena mereka sibuk, bukan, tapi karena ada kerusakan iman di dalam hatinya. Kenapa orang-orang zuhur tidak ke masjid, asar tidak ke masjid, maghrib tidak ke masjid? Apakah karena saking sibuknya? Tidak, tapi karena terjadi kerusakan iman. Kecuali orang-orang yang dikasih uzur tak ke masjid, sakitkah, musafirkah, lain sebagainya. Innama ya'muru, ya'muru itu memakmurkan. Makmur, dari situlah akar kata juga umur. Umur itu kalau memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kalau umur itu mengisi usia dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Jadi kalau ditanya berapa umur Bapak Ibu, jawabannya adalah tak cukup angka. Misalkan umur Bapak 60. Umur Bapak 60. Berapa umur Bapak? 60. Sebenarnya itu masih koma. Kalau ditanya umur, ada pertanyaan yang akan mengiringinya. Berapa umur Bapak? 60. Ngapain aja Bapak 60 tahun ini? Apa saja kebaikan-kebaikan yang Bapak lakukan 60 tahun ini? Apa saja amal-amal Bapak 60 tahun ini? Udah berapa infak, sedekah, wakaf, zakat Bapak 60 tahun ini? Perintah-perintah Allah bagaimana? Sudah dikerjakan semuanya 60 tahun ini? Lebih banyak dosa atau pahala 60 tahun ini? Hadirin Allah cintai, hidup di dunia ini, kata Fudail bin Niyah, seorang ulama tabi'in, hidup di dunia ini adalah rihla ilallah. Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar rihla. Rihla itu ya seperti kemarin baru-baru liburan anak sekolah. Ada yang rihla ke Payakumbuh, rihla ke tempat-tempat wisata, rihla religi, wisata religi, rihla perjalanan. Jadi kata Fudail bin Niyah, hidup di dunia ini adalah rihla ilallah, perjalanan menuju Allah. Kita hafal betul dengan firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah.
Itu intinya. Dan kita telah melewati beberapa fase kehidupan Bapak Ibu. Alam roh, itu fase pertama. Di alam roh kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala sahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, Rabb, kau adalah Rabbku. Makanya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Membawa iman. Makanya dibahas oleh para ulama tentang ada misalkan seorang bayi lahir dari perut seorang kafir, seorang Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha. Lahir mereka usianya setahun 2 tahun, sebelum balik mereka meninggal. Sebelum balik bayi-bayi kafir itu meninggal. Maaf, bukan bayi kafir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Jadi dibahas oleh para ulama. Jumhur ulama sepakat bahwa mereka akan masuk surga kalau mereka mati sebelum baligh. Tapi kalau sudah baligh, udah bisa berpikir mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana agama yang hak, mana agama yang benar, sudah bisa dia pelajari, sudah bisa dia baca, iqra, sudah bisa dia dengar, sudah bisa dia lihat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Bisa dimanfaatkan pendengarannya, penglihatannya, akalnya, tapi tak juga memilih Islam sebagai agamanya. Nah, disinilah dia ketika dia mati sudah balik, itulah kekafiran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Pasti masuk neraka. Kasih. Tapi kalau masih bayi meninggal, walaupun ibu bapaknya kafir, masuk surga insyaallah. Hadirin Allah cintai. Walaupun ada ulama mengatakan antara surga dan neraka, tapi ini lemah ya. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Masuk apa dong? Ya, tidak ya. Ini tidak kuat. Hadirin Allah cintai, kita sudah lewati fase yang pertama, alam roh. Jadi setiap kita lahir dalam keadaan fitrah. Makanya maaf ya, saya cerita sedikit ya. Saya masuk Islam 4 Maret 2009 ya. Saya masuk Islam 4 Maret 2009. Saya tidak mualaf ya. Saya tidak mualaf. Ya, saya tidak masuk Islam. Tapi kembali ya. Karena memang lahir dalam keadaan Islam. Lahir dalam keadaan beriman. Lahir dalam keadaan membawa iman. Lahir dalam keadaan fitrah, kesucian, bersih. Ya, hadirin Allah cintai, maka mualaf yang katanya masih lemah, ya, sesungguhnya belum tentu ya. Orang yang baru masuk Islam sehari 2 hari belum tentu lemah ya. Bisa jadi dia temukan Islam, dia kembali kepada Islam, dia mencari Islam, akhirnya dia kembali kepada Islam. Adapun mungkin Islam yang sudah bertahun-tahun belum tentu kuat ya. Banyak ya yang masih lemah, yang perlu dipupuk, yang masih mu'alaf ya, masih lemah, butuh dibujuk hatinya untuk ibadah. Kita tidak bahas itu sebenarnya. Yang kita bahas adalah hidup di dunia ini adalah rihla ilallah, perjalanan menuju Allah. Kita sudah lewati fase pertama, alam roh, dan kita sudah lewati fase kedua, alam rahim. Ketika usia kandungan ibu 40 hari yang ketiga, atau 120 hari, atau 4 bulan. 4 bulan kandungan ditiupkanlah roh oleh Allah. Ditiupkan roh ke kandungan ibu 4 bulan. Maka dibahas dalam fikih tentang status bayi yang keguguran jika usia kandungannya sudah 4 bulan ke atas. Nah, ini khilaf di kalangan ulama. Kalau bayi usia 4 bulan kandungan, di kandungan meninggal, kemudian dikeluarkan, dikorek ataupun divakum ataupun diapain, dioperasi, maka dalam mazhab Syafi'i ada 2 pandangan. Yang pertama, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, cukup dikuburkan saja. Tapi sebagian besar dari pendapat Syafi'i adalah boleh dimandikan, dikafani, dikuburkan, dan tidak perlu disolatkan. Tapi mazhab Hambali lebih hati-hati terkait ini. Mazhab Hambali, kalau ada bayi sudah 4 bulan ke atas, meninggal dia di kandungan,
maka wajib diselenggarakan seperti bagaimana orang yang hidup. Diselenggarakan fardu kifayahnya. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan kalau sudah 4 bulan ke atas. Tapi kalau kita lihat mazhab Maliki, itu agak ketat lagi. Tidak perlu ya. Meskipun sudah 9 bulan tapi belum sempat hidup. Tapi kalau sempat hidup sebentar, mati. Itu baru diselenggarakan. Tapi kalau belum sempat lahir ke dunia, artinya apa? Ada pendapat mengatakan bahwa sudah 4 bulan itu sudah sempurna dia jadi manusia. Karena manusia itu Bapak Ibu terdiri dari 2. Ada jasad, ada ruh. Dan ketika usia 4 bulan ke atas itu sudah ada jasadnya, sudah ada ruhnya. Ya. Makanya mohon maaf, ada sebagian kecil ulama ya. Sebagian kecil tetapi tidak muktabar, yaitu tentang membayar zakat. Gimana seorang bayi yang sudah kandungannya besar, apakah dibayar zakatnya? Ada sebagian ulama mengatakan bayarkan saja, dia sudah menjadi manusia. Tapi jumhur memang belum, lahir dulu ya. Lahir dulu, walaupun cuma sehari, misalnya malam ke-29 Ramadan dia lahir ya, bayar zakatnya. Tapi ada sebagian kecil pendapat bahwa kalau sudah hamil 4 bulan ke atas, dia di Ramadan hamilnya, bayar zakatnya oleh ayahnya yang menanggungnya. Tapi sebagian kecil. Tapi jumhur adalah tidak, kecuali dia lahir. Nah, kita sudah lewati alam yang kedua, yaitu alam rahim. Dan sekarang kita di alam yang ketiga, alam dunia. Kata Rasulullah Muhammad SAW, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu, tidak sedikit yang kurang daripada itu. Kalau kita bandingkan dengan usia umat-umat terdahulu, wow, timpang banget kita dengan mereka. Usia mereka itu 900 tahun, 1000 tahun, 800 tahun. Usia umat Nabi 60. 30 tahun dah batuk-batuk, 40 tahun sudah kronis, 50 tahun sudah mulai komplikasi. Itulah kita, apalagi zaman now ya. Anak-anak remaja sudah komplikasi banyak hari ini. Anak-anak usia 15 tahun sudah ada yang asam uratnya tinggi ya, karena pengaruh makanan. Nah, akan tetapi hadirin Allah cintai, ternyata meskipun usia umat Nabi ini pendek-pendek, berpotensi umurnya panjang. Makanya tidak salah ketika Rasul mengatakan tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Kenapa? Meskipun usia umat Nabi ini pendek-pendek, tapi umurnya bisa panjang. Kok bisa Ustaz? Ada orang yang 100 tahun mati, ada orang 30 tahun mati. Tapi yang kita doakan bukanlah panjang usia, tetapi Allahumma tawil umurana, yaitu tentang umur, bagaimana usia itu kita manfaatkan seefektif mungkin, kualitas dari kehidupan di dunia ini. Nah, ada orang 100 tahun, dari usia balik 15 tahun sampai 70 tahun tidak sholat. Udah 70 tahun ke atas, 70 tahun ke atas masih bolong-bolong. Usia 80 tahun mulai sadar, itu pun tak bisa lagi wudhu, tak bisa lagi ke masjid, tak bisa lagi taklim, sehingga sia-sia usianya selama berpuluh-puluh tahun. Sedangkan dia 40 tahun meninggal, tapi dahsyat sekali, dari usia balik sampai meninggalnya tanah wakafnya sudah 2 hektar, anak yatim sudah 7 dia sekolahkan, pondok-pondok pesantren, pondok tahfiz sudah dia wakafkan, sudah dia wakafkan tanah untuknya. Infak sedekahnya luar biasa. Bahkan nih Ustaz Muhsin Tampu Bolon baru 13 kali bertemu Ramadan ini, besok nih, sekarang ini sudah akhir dari bulan Jumadil akhir ya, mau Rajab lagi, mungkin besok sudah Rajab kalau tak salah ya, besok seperti sudah Rajab ya.
60 hari lagi Ramadan datang. Jadi 60 hari besok itu adalah Ramadan ke-14 Ustaz ya. Bayangkan, saya contohkan Ustaz, 14 kali bertemu Ramadan, di mana Ustaz sudah tahu dan kita semua tahu bahwa ada amalan di malam Lailatul Qadar. Jika kita mendapatkan Lailatul Qadar seperti beribadah selama 1000 bulan, khairum min alfi sahr. Maka bayangkan saja 14 kali Ustaz bertemu Ramadan, bayangkan saja dapat 3 saja Lailatul Qadar. Dapat 3 sajalah. Dapat 3 saja. Dari 14 kali bertemu Ramadan, kita berjuang selama 14 kali, dapat 3 saja deh. Tinggal kalikan saja. 3 kali dapat Lailatul Qadar dikalikan 80 tahun. Berarti sudah 240 tahun. Gimana dengan Bapak? Udah berapa kali bertemu Ramadan? Udah berapa kali Bapak Ibu bertemu Ramadan? Udah 50 kali? 60 kali? Masa enggak dapat nomor 10 Lailatul Qadar? Maka kalau dapat 10 kali 80 tahun, melebihi umat-umat Nabi Nuh alaihissalam. Dahsyat sekali. Sehingga meskipun usia umat Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi berpotensi umurnya lebih panjang, manfaatnya, keberkahannya lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Kelebihan umat Nabi Muhammad, bersyukur, di antara nikmat terbesar adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pembahasan kita adalah nasihat Umar bin Khattab. Ajibtu liman adrakal maut wa huwa yadhaku. Heran aku melihat manusia sudah tahu dia pasti mati tapi tidak menyiapkan kematiannya. Kira-kira Bapak Ibu, ada enggak Bapak Ibu yang hadir ini memastikan pasti hidup sampai jam 8 pagi nanti? Tak ada. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya telah sampai, maka tak bisa dimajukan walaupun sedetik, tak bisa diundur walaupun sedetik. Tidak ada yang memastikan akan hidup sampai jam 8 nanti. Bahkan jangankan sampai jam 8, bisa jadi pas dengar pengajian Ustaz Tampu Bolon, sandar-sandar ngantuk-ngantuk mati. Jangan dulu ya. Bisa jadi. Tapi bisa jadi habis kajian pulang masuk farid mati. Ustaz jangan bilang mati lah Ustaz. Mati itu enggak sopan Ustaz. Meninggal apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bukan wa meninggal ya. Wa mamati ya. Hadirin, jadi tak ada satupun kita yang hadir ini memastikan akan hidup sampai jam 8 pagi nanti. Oke. Ustaz hendak mengajak merenung. Coba ingat isi dompet yang di rumah tinggal mungkin. Isi dompet tunainya kira-kira berapa rupiah? Dijawab dalam ingatan saja. Oke, sudah mulai terbayang sekitar 2 juta, 3 juta Ustaz yang tunai. Gimana isi rekening BSI, Mandiri, BNI sudah terkenang. Gimana dengan aset-aset tanah berapa hektar yang di Pelalawan 7, di Rumbai sana ada 2 hektar. Gimana dengan rumah kontrakan berapa pintu coba kenang. Ibu-ibu gimana dengan emas yang disimpan di lemari atau di bank? Sudah terkenang. Kira-kira kalau kita mati jam 8 nanti kayak mana lah isi dompet tuh? Kalau kita mati jam 8 nanti kayak mana lah emas yang ibu tabung tuh? Kalau kita mati jam 8 nanti kayak mana lah yang di rekening tuh? Ditinggal sama siapa? Ahli waris. Sudah yakin Bapak Ibu ahli waris akan amanah dengan harta Bapak? Jangan-jangan mereka bunuh-bunuhan gara-gara harta yang Bapak tinggal. Jangan-jangan mereka iri hati, dengki-mendengki gara-gara harta yang Bapak Ibu tinggal. Jangan-jangan harta yang Bapak Ibu tinggal sama ahli waris Bapak dibawa ke ngejus, ngapel, ngemol, ngekoro-koro, ngelabing, ngedugem, ngemabuk. Macam sekarang apalagi fasilitas di kota ini dahsyat sekali. Di Panam sudah berdiri klub malam. Untung kita demo, kalau enggak bahaya ya. Agak ditunda sedikit ya. Tapi belum dicabut izinnya oleh Bapak PJ Wali Kota kita, Bapak Muflihun, orang-orang yang beruntung ya. Ketika dituntut, aku enggak ada tanda tangan izin tuh doh. Aku enggak berhak mencabut izin. Di daerah dia kok enggak bisa. Hadir Allah cintai. Maaf kalau ada
Siapa tahu di sini domisili Pak Muflihun ya. Saya nggak tahu ya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, semoga pemimpin-pemimpin kita diberikan kemudahan untuk mengurus negeri kita ini. Tetap didoakan ya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Jadi alam yang ketiga adalah tuh alam barzakh. Mereka-mereka yang telah meninggal, keluarga kita, emak-emak kita, nenek-nenek kita di sana, mereka meninggal Tuhan di alam barzakh. 7 langkah kita tinggalkan kubur mereka, mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali. Makanya ketika lewati kuburan, assalamualaikum ya ahlul kubur, mereka dengar. Kita nggak bisa dengar mereka. Mereka hidup kembali, tapi alamnya beda, alam barzakh. Mereka sekarang berkata, Rabbana abasarna farji'na na'mal solihah. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, hidupkan kami ke dunia sebentar saja, kami akan beramal soleh ya Allah. Laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, hidupkan kami ke dunia sebentar saja, kami akan sedekahkan yang di dompet kami yang banyak-banyak tuh. Aku tidak akan, ya Allah, kemarin waktu aku sebelum mati terakhir kali aku sedekah 5.000. Aku nyesal ya Allah, hidupkan aku kembali, aku akan sedekahkan 50.000. Nyesal dia sedekah sedikit. Maka dari itu kata Umar bin Khattab, ajibtu liman adrakal maut fahuwa yadhaku. Heran aku melihat tingkah laku manusia, sudah tahu dia pasti mati tapi tak menyiapkan kematiannya. Padahal dunia ini adalah bagian daripada perjalanan menuju Allah, belum finish. Kita akan melanjutkan perjalanan yang sangat-sangat panjang menuju Allah. Maka untuk bisa sampai kepada tujuan kita menuju Allah, harus ada bekalnya. Harus ada bekal. Kita sedang mau pulang kampung, ke kampung yang pernah ditempati oleh nenek kita, kakek kita, Adam dan Hawa. Untuk sampai ke kampung itu butuh bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal apa yang dimaksud? Bekal takwa. Apa itu takwa? Menjalankan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang, mengikuti dan menjadikan Nabi Muhammad contoh dalam kehidupan. Insya Allah kita sampai ke hadirat Allah. Itu yang pertama, hadirin Allah cintai, nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, ajibtu liman arafat dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Aku heran melihat tingkah laku manusia. Sudah tahu dia dunia ini tidak penting, dunia ini hina, dunia ini hanya sementara dan akan musnah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratlah yang paling utama, dunia ini tidak. Tapi meskipun dia tahu dunia ini akan musnah, begitu hina, tetapi begitu dicintainya dunia ini. Heran aku melihat manusia ini, kata Umar bin Khattab, sudah tahu dunia ini musnah, hina, binasa, tapi begitu dicintainya. Bapak Ibu, ada satu penyakit yang sangat berbahaya yang diderita oleh seorang hamba. Kanker otak lewat, kanker serviks lewat, kanker hati lewat, virus corona lewat. Yang paling berbahaya kata Nabi adalah al-wahan, cinta dunia, takut mati. Itu paling berbahaya. Kalau bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir nih nggak takut mati nih, udah siap mati. Siap Bapak Ibu? Kalau kita mati jam 8 nanti siap? Siap. Siap tak siap memang ya. Siap tak siap. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, orang beriman tidak takut mati. Karena orang beriman tahu dia pasti mati. Orang beriman yang ditakutkan adalah tidak punya bekal untuk menuju Allah. Itu yang ditakutkannya. Maka hadirin Allah cintai, yang kedua adalah tentang bagaimana mengherankannya tingkah manusia, di mana manusia tahu bahwa dunia ini sementara, dunia ini hina,
tetapi begitu dicintainya. Cinta dunia. Gara-gara cari makan tak ibadah. Gara-gara bekerja pagi siang malam tinggal ibadah. Padahal tujuan dia diciptakan ke muka bumi ini, surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa Bapak Ibu? Beribadah. Kita hidup di dunia untuk beribadah kok, bukan untuk bekerja, bukan untuk cari rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah Allah tetapkan rezeki untuk kita, dijanjikan akan diberikannya, dan takkan pernah tertukar rezeki seorang hamba dengan rezeki yang lainnya. Hadirin Allah cintai, telah dicukupkan kita semuanya. Bahkan tak seekor pun binatang melata yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah cukupkan rezekinya. Hadirin yang Allah cintai, jadi tugas kita bukan untuk bekerja cari rezeki, tapi sayang, sungguh sayang, banyak hari ini manusia yang dilakukan di dunia hanya cari makan, bekerja siang malam, tapi tak beribadah. Tinggal sholat, gara-gara narik gojek nggak sholat, gara-gara bertani panen-panenan nggak sholat, gara-gara kerja kantor nggak sholat, gara-gara jadi kuli bangunan, kerja angkat semen, kocok semen, pasang batu nggak sholat. Yang paling berbahaya itu yang membangun tempat sholat, tukang. Saya 7 tahun tinggal di masjid, berbagai renovasi, tahulah masjid ya, renovasi terus. Ada ide-ide pengurus baru, ada ide baru, bagus ya, harus lebih bagus tempat ibadah ya daripada rumah-rumah warga seharusnya. Saya sudah kenal ber-7 tahun itu, sudah berapa kali tukang gonta-ganti ya, tapi tak satu pun saya melihat tukang ketika saya adzan, iqamah mereka ikut sholat. Siapa yang bertanggung jawab nih? Padahal kita disuruh ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak dia dalam kebaikan, sholat. Carilah tukang yang sholat ya. Dicari tukang untuk buat WC, syarat mau mendirikan sholat. Sekali-sekali lah buat terobosan. Kalau di sini tukangnya sholat Bapak Ibu, atau sama saja dengan tukang kami sana? Di sini sholat ya, karena tukangnya tetangga sebelah ya. Udah habis dah, 10-15 menit lagi ya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Jadi tugas kita ke dunia ini bukan cari makan, tapi untuk ibadah. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, jangan sombong, jangan merasa Bapak Ibu lah yang kasih makan anak-anaknya. Tidak, itu memang rezeki dia. Bapak cuman tempat penitipan saja, ya, tempat penitipan saja. Jadi jangan gara-gara cari makan lupa sholat. Kalau hanya tugas kita makan, apa beda kita dengan monyet di hutan? Mereka juga cari makan setiap hari. Kalau cuman kerja pagi siang sore, kerja sampai lupa sholat, apa beda dengan kerbau di sawah? Mereka bekerja membajak sawah setiap hari pagi sampai sore. Tapi kita beda dengan mereka, beda dengan para hewan. Tapi meskipun kita berbeda dengan mereka, kita makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita adalah makhluk yang terbaik yang pernah Allah ciptakan. Tapi hati-hati, bi asfalas safilin. Kalau kita tidak melakukan yang Allah perintahkan, kita bisa lebih rendah daripada hewan. Hadirin Allah cintai, itulah dia. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasul dan para sahabat sedang berjalan-jalan. Lewatlah mereka ke sebuah pasar. Di dekat pasar ini, Rasul dan para sahabat melihat bangkai seekor kambing. Bangkai kambing ini cacat, kurus, kering pula. Udah bangkai, cacat, kurus. Jadi Rasul ini ngomong sama para sahabat, wahai sahabatku,
adakah di antara kalian yang menginginkan bangkai kambing itu 1 dirham? Sahabat jawab, ya Rasul, seandainya nih ya Rasul ya, seandainya bangkai itu hidup, seandainya kambing itu hidup, tidak ada yang mau belinya. Cacat, kurus pula badannya. Apalagi sudah jadi bangkai ya Rasul, mana mau kami? Gimana kalau kata Nabi, gratis? Ada yang mau? Gratis, gratis? Cuma-cuma? Tidak ya Rasul, tidak ada yang menginginkan bangkai kambing itu. Apalagi gratis, tidak mau. Wahai sahabatku, tahukah kalian bahwa ada yang lebih hina daripada bangkai kambing nih? Yaitu dunia. Lebih hina daripada bangkai kambing nih. Ada tadi bapak ibu yang menginginkan bangkai itu 1 dirham? Tak ada. Ada yang menginginkan bangkai kambing itu gratis? Tak ada. Kenapa? Saking hinanya itu bangkai, tidak ada yang menginginkannya. Tapi ternyata ada yang lebih hina daripada bangkai itu, yaitu dunia. Tapi manusia berebut mendapatkan dunia. Berebut, bunuh-bunuhan, cekik-cekikan, tembak-tembakan, untuk berebut dunia, untuk berebut jabatan dunia, sikut kanan, sikut kiri, untuk berebut kursi, jelekkan sana, jelekkan sini, tak peduli yang Allah haramkan, yang penting dapat itu kursi. Jangankan kursi DPR, jangankan kursi gubernur, jangankan kursi wali kota. Maaf, bukan di sini, tapi di sana. Kalau di sini aman saja. Untuk dapat kursi jadi ketua masjid saja, di sana. Di sini aman insyaallah. Di sana ngeri. Untuk dapat jadi ketua masjid saja, ya Allah, pakai blok-blok, ada kubu ini, kubu ini. Oh, ketika terpilih satu kubu satu, tidak pernah lagi ke masjid itu. Pengurus lama menjelekkan pengurus baru menjelekkan pengurus lama. Hadirin Allah cintai, kita silahkan mengurus masjid, tapi prinsipnya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan status sosial yang kita harapkan. Dulu juga diundi untuk dapat saf pertama. Untuk dapat saf pertama diundi. Karena berebut mereka. Silahkan berebut dalam kebaikan. Berebut menjadi ketua masjid, silahkan boleh. Tapi jangan kita melakukan yang Allah larang. Jelekkan sana, jelekkan sini, gibah sana, gibah sini, rendahkan sana, rendahkan sini. Hadirin Allah cintai, itu baru pengurus masjid ceritanya. Apalagi nanti sudah yang money politik lah, yang politik hitam macam-macam, politik pajar serangan pajar lah macam-macam. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, Allah berfirman, wa mal hayatid dunya illa laibu wa lahun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya senda gurau belaka. Jadi inilah yang kata Umar bin Khattab, wa ajibtu liman arafat dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Heran aku melihat tingkah manusia ini, sudah tahu dunia ini akan binasa, begitu hina, tapi diperebutkan, dicintainya berlebihan. Punya mobil silakan, punya rumah silakan, punya kerjaan yang mantap silakan, jadi pejabat silakan, tapi jangan lupa sholat. Jadikan dunia itu alat menuju Allah. Jangan titik kalau dapat mobil, alhamdulillah tercapai tujuanku. Tidak, itu bukan tujuan punya mobil. Tujuan punya mobil apa? Supaya aku nyaman cari nafkah. Cari nafkah kan ibadah. Supaya aku kalau ada taklim walaupun jauh aku bisa pergi karena nyaman, hujan, anti panas, aku bisa taklim dengan mobilku. Kendaraanku banyak, seharusnya semakin banyak kendaraan semakin cepat ke masjid, ya, semakin cepat karena ada kendaraan itu tujuannya adalah menghantar ke tujuan dengan cepat. Jadi seharusnya semakin banyak kendaraan semakin cepat ke masjid. Ini semakin banyak kendaraan, ini fakta, semakin masbuk tiap hari. Semakin masbuk tiap hari. Untung masih masbuk ya. Takutnya betul-betul tidak menghantarkannya ke masjid. Itu mobil-mobilnya yang mewah-mewah. Silahkan punya rumah, boleh. 4 pun boleh, bertingkat-tingkat boleh, silahkan. Tapi jadikan itu rumah baiti jannati. Di dalamnya kita dirikan solat, di dalamnya kita dirikan zikir, baca Quran, kita didik anak-anak yang soleh dan soleha. Kita mendirikan solat-solat sunnah di dalamnya, kita beribadah di dalamnya, kita berzikir di dalamnya, kita bersalawat di dalamnya. Ibadah adalah sangat luas sekali. Kita dirikan sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah kita.
Silakan punya rumah mewah bertingkat-tingkat sampai 4 boleh. Silakan punya pekerjaan yang tinggi, tapi itu bukan mentok, tidak titik. Silakan jadi anggota DPR, tapi ingat tujuan awalnya untuk ibadah. Dengan kau jadi anggota DPR, kau tanda tangani perda tentang insentif untuk penggali kubur, insentif untuk pemandi jenazah, insentif untuk para gorim-gorim, insentif untuk para imam masjid, insentif untuk ketua masjid, bendahara, sekretaris. Sekarang kan cuman ketua masjid An-Nur dan ketua masjid Ar-Rahman yang dapat gaji insentif. Ketua masjid ini ada insentifnya? Ada Bapak? Mana ketuanya? Tak ada ya? Apa salahnya dibuat perda? Masa cuma Agung An-Nur yang dapat insentif itu ketua? Sampai 7 sampai 10 juta? Masa cuma Masjid Agung Ar-Rahman yang dapat insentif? Kenapa tidak dibuat? Apa beda dengan masjid yang lain? Sama semua masjid selain di Mekah, Madinah, Palestina. Yang lainnya sama. Kok beda perlakuannya? Silakan jadi anggota DPR buat perda insentif pengurus masjid yang dapat ada 4, sekretaris, ketua, bendahara, sekretaris, dan tahap apalah ya, terserah. Taklimnya juga ya, harus diapresiasi berbuat kebaikan ya. Bukan dunia itu tujuannya memang, tapi dengan itu juga kita akan semakin semakin tertata agama kita, tidak disepelekan ya. Sehingga orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin Allah cintai dunia silahkan ambil, tapi untuk media menuju Allah. Ini nasihat Umar bin Khattab yang kedua. Yang terakhir harusnya ada 7 hadirin, kita bahas 3 saja. Yang ketiga adalah wa ajibtu liman arafa annal umura bi aqdarin wa huwa yaqtammu lil fawati. Heran aku melihat tingkah manusia nih. Heran. Sudah tahu semua yang terjadi pada dirinya, semua yang berlaku, semua yang dia dapat adalah takdir, qudrat, iradat Allah, tapi masih menderita dengannya. Sekali lagi, heran aku nengok manusia ini. Sudah tahu semua yang terjadi adalah takdir Allah, iradat Allah, qudrat Allah, tapi masih menderita dengannya. Takdir itu ada 2. Rukun iman ada 6. Yang ke-6 itu adalah antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik, takdir yang tak baik. Jadi takdir itu 2, baik, tidak baik. Contoh adalah sehat, sakit. Pernah sakit Bapak Ibu? Saya pun pernah sakit, ya masih muda. Mungkin Bapak Ibu juga pernah sakit juga. Mungkin ada juga yang tak pernah sakit. Ada sehat, ada sakit. Dua-duanya adalah dari Allah. Dua-duanya adalah kehendak Allah. Dua-duanya adalah ketetapan Allah. 2 ketetapan ini kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak satu pun ketetapan Allah yang sia-sia, pasti baik. Tergantung ana inda zanni abdi bi, tergantung prasangka hamba. Sehat itu baik. Dengan sehat kita bersyukur dengan nikmat sehat, dengan wasihataka qabla haramik, memanfaatkan sehat untuk kebaikan. Dengan sehat kita ke masjid. Ini yang ke masjid karena sehat lah nih. Dengan sehat kita bisa berwudu, dengan sehat kita bisa tahajud, dengan sehat kita bisa puasa, dengan sehat kita bisa tawaf di Mekah. Karena sehat kita bisa memperbanyak amal ibadah, mensyukuri nikmat sehat. Sakit, Ustaz mau tanya sebagai penutup, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ada tidak orang sakit bahagia? Ada. Ustaz akan balik pertanyaannya, Ustaz ganti instrumennya. Bapak Ibu, supaya sepakat semua, Bapak Ibu bahagia tidak kalau dosa-dosanya berguguran? Bapak Ibu senang tidak kalau Allah hapus semua dosa-dosa Bapak Ibu? Bukankah sakit penggugur dosa? Maka ketika kita sakit pun sesungguhnya Allah ingin melakukan yang baik untuk kita. Dengan kita sakit, Allah sedang ingin kita bersabar. Ketika kita sehat, Allah ingin sedang kita bersyukur. Bersabar, bersyukur, baik. Kalau kita bersyukur, tambah nikmatnya, bertambah amalnya. Kalau kita bersabar, lebih banyak lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, firman Allah. Hanya orang-orang yang sabarlah dapat pahala tanpa batas. Kalau sehat bisa dia sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat. Tapi sholat dalam keadaan sakit lebih besar pahalanya, tanpa batas.
tanpa batas pahala orang sabar dalam taat, dalam musibah. Sedangkan ketika kita sholat itu punya batas, baca Quran 10 pahala. Tapi kalau kita sabar, tanpa batas pahalanya. Innallaha ma'as sabirin. Allah dekat dengan orang yang sabar. Ternyata kalau kita sakit, Allah dekat dengan kita. Bahagia enggak kalau dekat Allah dengan kita? Jangankan Allah dekat dengan kita, dekat dengan Pak Jokowi aja bahagia kok. Tengok tuh orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi bahagia. Alhamdulillah, mereka diberikan tugas-tugas jabatan-jabatan, bahagia dekat Pak Jokowi. Jangankan dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan orang dalam aja bahagia kok. Misalnya di dinas kependudukan ada kenalan orang dalam, bahagia kok. Dimudahkan. Misalkan ada kenalan di dinas ini, dimudahkan. Ada kenalan di dinas pendidikan, ada urusan, dimudahkan. Apalagi dekat dengan Pak Jokowi, wow, mudah lagi. Kira-kira gimana kalau dekat dengan Allah? Oh, bahagia lagi. Jadi innallaha ma'as sabirin. Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Jadi sehat baik, sakit baik, dua-duanya dari Allah. Jangan menderita dengan takdir Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada kalanya menurut kita tak baik itu sakit, tapi menurut Allah banyak kebaikan di dalamnya. Demikian 3 nasihat Umar bin Khattab dari 7 nasihatnya. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran untuk menata kehidupan kita. Yang pertama, aku heran melihat tingkah manusia, sudah tahu dia pasti mati tapi tak menyiapkan kematiannya. Yang kedua, sudah tahu dunia ini sementara, hina dan akan musnah, tapi begitu dicintainya. Yang ketiga, sudah tahu semua yang terjadi akan dirinya adalah takdir, iradat, kudrat Allah, tapi masih menderita dengannya. Demikian, waktu sudah berlalu, semoga bermanfaat. Ada salah, tentu saja itu kekhilafan diri, mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau diluruskan, mohon diluruskan. Adapun kebaikan-kebaikan yang saya sampaikan, yuk sama-sama kita amalkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.